Dongeng Bahasa Indonesia. Bebek buruk rupa. Ini adalah musim panas yang cerah. Ibu bebek menemukan tempat yang sangat nyaman di bawah pohon dekat kolam untuk mengerami telurnya. Dia mengerami 5 telur. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa salah satu telurnya berbeda dengan telur yang lainnya. Dia sedikit khawatir. Dia menunggu mereka untuk menetas. Di satu pagi yang cerah, akhirnya, satu demi satu, telurnya menetas. Pip-pip, bunyi mereka. Semua telurnya menetas. Dan anak-anak bebek mengeluarkan kepala mereka ke dunia. Semua menetas kecuali satu. Oh, anak-anakku yang manis. Aku sungguh ibu yang beruntung. Tapi apa yang terjadi dengan telur yang kelima? Ibu bebek khawatir. Telur terakhir ini memakan waktu sangat lama. Dia duduk di atas telur dan memberikan semua kehangatannya. Ini akan menjadi anak bebek yang sangat cantik. Karena telur ini lama sekali menetas. Di pagi yang cerah, saat telurnya menetas, keluarlah seekor anak bebek jelek berwarna abu-abu. Pip-pip. Anak bebek ini berbeda dengan saudaranya yang lain. Pip-pip. Dia sangat besar dan juga jelek. Pip-pip. Tidak ada anak bebekku yang seperti itu. Yang satu ini sedikit jelek. Ibu bebek terkejut saat melihatnya dan sangat sedih. Ibu bebek berharap satu hari nanti bebek itu akan seperti saudara-saudaranya. Tapi hari-hari berlalu dan anak bebek itu tetap jelek. Semua saudaranya mengejek anak bebek tersebut. Dan mereka tidak ingin bermain dengannya. Anak bebek tersebut sangat sedih. Kau bebek jelek. Lihatlah bebek kecil yang jelek ini. Iya, Pergi kau, kau begitu jelek. Kami tidak akan bermain denganmu, dasar bebek jelek. Mereka menertawainya. Dan anak bebek yang jelek itu sangat sedih. Anak bebek jelek itu pergi menuju kolam dan melihat bayangannya di kolam. Tidak ada yang menyukaiku. Aku sangat jelek. Anak bebek memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan pergi ke dalam hutan. Anak bebek itu berkelana sendiri di dalam hutan. Musim dingin akan segera tiba. Akan ada banyak salju di mana-mana. Anak bebek itu bersedih dan menggigil kedinginan. Dia tidak menemukan makanan ataupun tempat yang hangat. Dia kembali ke keluarganya. Mereka menolaknya. Kau seekor anak bebek jelek. siapa bebek jelek ini? Dia pergi untuk tinggal di kandang ayam. Tapi ayam-ayam itu mematuki dengan paruhnya. Jadi dia segera pergi. Dia berjumpa dengan seekor anjing. Anjing itu melihatnya, lalu segera pergi. Anak bebek tersebut berpikir sendiri. Aku sangat jelek. Bahkan anjing itu pun tidak mau memakanku. Anak bebek yang jelek itu pun mulai kembali berkelana ke dalam hutan. Dan di sana dia bertemu petani dan membawanya pulang kepada istri dan anaknya. Namun di sana bebek jelek itu pun bertengkar dengan kucing. Lalu bebek itu pun pergi dari rumah tersebut. Sebentar lagi musim semi. Semuanya terlihat segar dan hijau kembali. Berjalan dan berjalan, dia melihat sungai. Dia sangat senang karena melihat air lagi. Dia mendekati sungai, di mana dia melihat angsa yang cantik berenang. Dia jatuh cinta padanya. Anak bebek tersebut malu pada dirinya sendiri dan menundukkan kepalanya. Saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat bayangannya sendiri di air dan dia merasa heran. Dia tidak lagi menjadi jelek. Dia berubah menjadi seekor angsa yang sangat tampan. Sekarang dia menyadari kenapa dia terlihat berbeda dari saudaranya.
karena dia adalah angsa dan mereka adalah bebek. Dan akhirnya dia menikah dengan angsa cantik yang dicintainya dan hidup bahagia untuk selamanya. Sang Kucing Ajaib. Alkisah di kerajaan yang bahagia, hiduplah seorang ratu, raja, dan bayi perempuan mereka yang mungil, Leah. Dia adalah bayi kecil yang paling lucu dan juga menyenangkan. Suatu hari, sang ratu keluar di taman bersama dengan Leah dan para pembantunya. Tiba-tiba dari semak-semak, keluarlah seekor kucing berwarna orange yang gemuk. Bulu kucing itu dipenuhi dengan daun dan kotoran dan dia kelihatan kesakitan. Apa? Ah, seekor kucing. Oh, syuh, kucing ini terlalu kotor. Pergilah, syuh, pergilah. Kucing malang itu merasa sangat sedih dan berbalik untuk pergi. Tapi ketika Leah melihat kucing itu, Leah tiba-tiba mulai menangis. Oh, ya ampun. Sepertinya Leah sangat menyukai kucing itu. Aku rasa kucing itu bisa jadi peliharaannya Leah. Lalu kucing itu diambil dan dibawa ke istana. Di sana para pelayan mencuci dan membersihkannya dengan seksama. Mereka memperlakukannya dengan baik dan akhirnya mengikatkan pita yang sangat besar di lehernya. Wow, dia terlihat sangat menggemaskan. Leah pasti akan menyukainya. Leah, coba lihat kucing cantik itu. Bu. Leah sangat mencintai kucing itu sehingga dia tidak akan tidur tanpa kehadirannya di sana. Dia akan menangis tanpa henti sampai kucing datang kepadanya. Mereka tidak dapat dipisahkan dan akan selalu ditemukan bersama. Sayangku, bukankah betapa menakjubkan ikatan yang mereka miliki? Ya, tentu saja. Aku berharap ikatan ini berlanjut lama. Kucing itu adalah satu-satunya hal yang membuat Leah bahagia. Ya. Malam itu, ketika seluruh dunia tertidur, kucing itu bangun dan melepaskan perbannya. Ini sembuh. Lukaku akhirnya sembuh juga. Aku harus pergi dari istana ini. Putri manisku masih tertidur. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku tidak akan pernah melupakannya. Pagi berikutnya, ada pencarian untuk kucing itu. Para pelayan, petugas kebersihan, juru masak, dan semua orang di istana mencari kemana-mana. Kemari kucing, di mana kau? Kemana kucing konyol ini pergi? Apakah kau menemukannya, sayang? Iya, tentu saja. Ini, lihat. Itu boneka mainan. Bukankah ini hal yang sama? Dengan cara ini, kucing itu dilupakan dari istana. Bertahun-tahun berlalu, dan Putri Leah tumbuh menjadi wanita yang ceria dan sangat cantik. Dia senang pergi keluar berjalan-jalan di hutan untuk melihat bunga-bunga cantik dan bernyanyi bersama burung-burung kecil yang ada di sana. Hari yang sangat indah. Tidakkah kau juga berpikir demikian? Ya, betul Putri. Oh, ya ampun, cantik sekali. Oh ya, sangat cantik. Tidurlah, tidur nyenyak. Tutup matamu dan tidurlah. Dan dengan itu, dua orang petugas yang kelelahan itu tertidur dengan sangat lelap. Leah sangat senang, karena sekarang dia bisa pergi kemanapun dia mau. Aku bebas. Lihat apa yang akan kutemukan kalau aku melangkah lebih jauh. Dan ketika dia melanjutkan, dia mulai bernyanyi dengan gembira. Suaranya lembut dan manis, dan menarik semua burung-burung di sana. Tapi suaranya itu juga menarik raksasa-raksasa yang hidup di hutan itu. Suara yang sangat bagus. Dan dari seorang wanita cantik. Aku pikir aku menginginkannya untuk diriku. La 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 la. Biarkan aku pergi.
Aku akan membawamu pulang dan kau akan menjadi istriku. Oh tidak, tolong lepaskan aku. Tapi tidak ada yang mendengar teriakannya karena dia sudah terlalu jauh dan pelayannya tertidur dengan lelap. Raksasa itu membawa Lea ke gua yang gelap. Dia menurunkannya dan dia mulai menangis. Sekarang kau milikku. Hentikan tangisanmu yang mengerikan. Aku tidak ingin ada suara mengerikan itu di sini. Aku ingin kau bernyanyi untukku setiap hari. Sekarang, bernyanyilah. Dan Lea yang malang mulai bernyanyi melalui air matanya. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di malam hari, sang raksasa haus dan membuat Lea keluar untuk mengambil air dari sungai. Pergi dan bawa ember ini bersamamu. Dan jangan berpikir untuk melarikan diri. Jika kau melakukannya, aku akan mengejarmu sampai aku menemukanmu. Lea yang malang dengan sedih pergi menuju sungai. Ketika dia sampai di sana, dia melihat seekor kucing tidur di atas batu. Itu adalah kucing yang sama dengan yang dia mainkan saat dia masih bayi. Tapi dia tidak mengingatnya. Ah, lucu sekali. Kemari kucing lucu, datanglah padaku. Lea mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, tapi kucing itu masuk ke semak-semak. Ah, ya ampun. Aku kira ini bukan hari keberuntunganku. Apa? Oh, kau datang. Ah, kemarilah. Ah, kucing pintar. Oh, betapa cantiknya dirimu. Kau mau jadi temanku? Aku tidak punya teman di sini. Dan raksasa jahat itu telah menculik aku untuk dijadikan istrinya. Aku bahkan tidak bisa melarikan diri karena dia akan mengejarku. Ah, aku berharap kau bisa menyelamatkan aku. Maukah kau melakukannya? Dan ketika dia mengatakan itu, kucing kecil itu berubah menjadi seorang pemuda tampan dengan rambut yang merah dan cerah. Tapi ada sesuatu yang lebih aneh darinya. Dia memiliki telinga kucing di kepalanya dan ekor bergoyang-goyang di belakangnya. Apakah kau? Siapa kau? Tolong, jangan takut. Aku Pangeran Redley dari kerajaan tetangga. Ketika aku masih muda, aku adalah anak yang sangat kejam dan aku dikutuk untuk menjadi roh kucing untuk tinggal di hutan ini. Tapi pasti ada cara untuk menghancurkan kutukan ini, kan? Ya, itu ada caranya. Aku harus melakukan perbuatan baik kepada seseorang dan mereka tidak harus mengetahuinya. Hanya dengan begitu aku akan kembali ke diriku yang normal. Perbuatan baik? Itu terdengar sangat... Putri, kemana kau pergi? Aku sekarat dan kau telah menghilang. Oh tidak, aku harus pergi. Selamat tinggal. Tunggu, Lea. Oh tidak. Apa? Tunggu, bagaimana kau bisa tahu namaku? Tapi Redley menyembunyikan dirinya di semak-semak. Sore berikutnya, ketika Lea mencoba memasak untuk raksasa, Redley melompat lewat jendela. Oh, halo kucing. Maksudku Redley. Hai, apa yang kau lakukan? Oh, tidak ada. Mencoba membuat sesuatu yang bagus untuk raksasa besar itu. Apakah stroberi ini terasa enak di sup? Sup stroberi? Ya. Tentu saja. Baiklah, biarkan aku pergi dan mendapatkannya. Aku sangat suka stroberi. Dan ketika Lea pergi mencari stroberi, Redley melihat botol cabai di depannya. Aku ingin tahu apakah aku bisa... Ups. Oh, baiklah. Aku mendapatkan stroberi. Sekarang mari kita gabungkan semuanya. Sup ini akan menjadi luar biasa, bukan? Oh, ya, sangat enak sekali. Ya, aku harus pergi ke suatu tempat. Temui aku di sungai ketika kau selesai ya. Setelah mengatakan itu, ia keluar dari jendela. Putri, di mana supku? Jika kau tidak membawanya sekarang, aku akan memakanmu sebagai makan siangku. Ini supmu. Aku mencoba membuatnya dengan banyak hal yang lezat. Mungkin rasanya sedikit manis. Raksasa mendengus
dan menaruh 1 sendok sup penuh di dalam mulutnya. Tapi dia kaget karena supnya tidak manis sama sekali. Justru, sang raksasa itu merasa ada api di dalam mulutnya. Panas! Panas! Apa yang kau... masukkan ke dalam sup ini? Air! Air! Raksasa berlari keluar dari gua menuju ke sungai, tapi Radley menunggunya. Dia telah menumbuhkan ekor panjang dan mengikatnya di pohon. Panas! Air! Butuh air! Dia datang. Sekarang! Radley menarik ekor sihirnya, dan raksasa yang berlari dengan kecepatan penuh tersandung ekor itu dan jatuh tepat ke dalam sungai. Dia tersapu oleh arus yang kuat dan tidak pernah terlihat lagi. Oh, apa yang terjadi? Aku sudah menyingkirkan raksasa itu untukmu. Kau sekarang bebas untuk pergi. Benarkah? Itu sungguh luar biasa. Oh, terima kasih, Radley. Oh, semua ini sangat menakutkan. Aku berharap ini tidak akan pernah terjadi lagi. Radley merasa sangat kasihan pada putri yang malang. Jadi dia meletakkan tangannya di kepalanya dan membelainya dengan perlahan. Aku akan mengabulkan keinginanmu ini. Kau tidak akan ingat apapun yang terjadi tentang raksasa. Jangan takut apapun juga dan tidur nyenyak, leahku yang manis. Radley, apa yang kau... Mata Lea terasa berat dan dia segera tertidur. Radley mengangkatnya dan pergi ke istana. Ketika dia sampai di sana, dia berdiri di bawah jendelanya dan melihat ke atas. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang sekali. Peganglah erat-erat, Lea. Radley menumbuhkan ekornya ke atas sampai mencapai jendela sang putri. Dia memegangnya dengan erat dan menarik mereka berdua dengan aman. Dan begitu dia masuk, dia menyelimutinya di tempat tidur yang hangat. Tidur yang nyenyak, putriku. Aku harap kita bertemu lagi. Ketika Radley sampai di bawah, tiba-tiba ia mulai bersinar dan telinga serta ekor kucing menghilang dari tubuhnya. Karena Radley telah menyelamatkan Putri Lea dari raksasa dan telah menghapus ingatannya, kutukannya sekarang telah hilang. Aku manusia normal lagi. Aku bebas. Woohoo! Dan dia kembali dengan gembira ke kerajaannya. Keesokan harinya, ketika sang putri terbangun, sang raja dan ratu menyerbu masuk ke dalam kamar. Putriku, kemana saja kau? Lea, oh Lea, apa kau baik-baik saja? Tapi Lea tidak bisa mengingat apapun. Dia justru terkejut melihat kedua orang tuanya berdiri di dekatnya khawatir. Ada apa? Kenapa kalian berdua begitu khawatir? Aku semalam bermimpi yang sangat aneh tentang seekor kucing dan seekor raksasa, dan juga seorang laki-laki yang sangat tampan. Aku ingin tahu siapa dia. Seiring berjalannya waktu, raja dan ratu memperhatikan bahwa putri mereka bukan dirinya yang biasanya. Dia selalu tampak dalam mimpi. Sepertinya aku telah melupakan sesuatu yang sangat penting, tapi aku tidak tahu apa itu. Putri kita yang malang tampaknya tidak bahagia akhir-akhir ini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya hal yang belum kita coba adalah pernikahan. Oh ya, ayo lakukan itu. Dia mungkin bisa menemukan kebahagiaannya pada seseorang yang bisa dia cintai. Pada hari berikutnya, pangeran dari banyak kerajaan datang menemuinya. Lea melihat mereka semua, tetapi tidak menyukai satupun. Pada saat itu, Radley datang untuk menyambutnya. Saat dia tersenyum dan membungkuk, Lea merasa sangat terkejut. Kau adalah pangeran yang aku impikan. Aku tersanjung, Yang Mulia. Apa itu berarti kau memilihku untuk menikahimu? Hanya jika kau bisa memberitahu aku apa yang paling aku sukai. Dengan begitu, aku akan menikahimu. Oh, biar aku tebak. Apa strawberry? Bagaimana? Bagaimana kau bisa tahu? Itu hanya sebuah tebakan. Dan tak lama kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia bersama. Lea mencintai Radley dengan sepenuh hati.
Dia juga mengadopsi anak kucing kecil. Dan untuk Radley, dia tidak pernah bercerita tentang masa lalunya. Seperti kata pepatah, yang terbaik adalah menyimpan sesuatu untuk diri sendiri. Kerbau yang cerdas. Suatu ketika, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang petani bernama Edgar. Dia tinggal di sebuah rumah kecil dan memiliki sebidang kecil tanah. Edgar memiliki kerbau bernama Bounty. Itu adalah nama yang tidak umum, tetapi datang dengan alasan sendiri. Kau lihat, Edgar adalah orang yang sangat miskin sebelum ia menemukan kerbaunya. Bounty bekerja sangat keras untuk majikannya. Menjadi satu-satunya kerbau, dia akan membajak seluruh ladang hari demi hari dan membantu Edgar dengan segala jenis pekerjaan. Edgar mulai menanam segala macam biji-bijian di ladangnya. Edgar sangat dikagumi di lingkungan tempat tinggalnya. Mengingat banyak yang dia terima, dia menamai kerbau kesayangannya, Bounty. Bounty adalah kerbau istimewa. Ia cerdas dan selalu penuh dengan semangat. Edgar tahu bahwa Bounty adalah hewan berjiwa bebas. Dia sering berkeliaran ketika tidak ada pekerjaan dan kembali ke rumah pada malam hari. Seiring waktu berlalu, Edgar membeli seekor kerbau lagi. Dia sangat mencintai Bounty, tapi dia juga menyadari bahwa beban kerjanya terlalu banyak dan harus dibagi. Edgar tidak ingin melukai hewannya. Suatu hari, saat membajak ladang, Bounty duduk di tengah jalan dan mulai bernapas berat. Oh, Bounty. Edgar membawa pulang kedua kerbaunya. Malam itu, Edgar tidak bisa tidur sama sekali. Dia tahu sudah waktunya membiarkan Bounty pergi. Keesokan harinya, dia membawa Bounty ke hutan dan mengambil lonceng dari leher Bounty. Bounty dengan senang hati menggoyangkan kepalanya. Oh, Bounty, kau adalah kerbau yang baik. Aku tidak akan pernah bisa membalasmu. Kau tidak perlu bekerja lagi. Kau bebas sekarang. Aku akan selalu merindukanmu, temanku. Pergilah mengembara dan menjelajahi hutan. Jangan membuatku menangis sekarang. Kau bisa pulang kapan saja kau mau. Kau tahu jalannya. Bounty sedih meninggalkan majikannya, tetapi dia juga bersemangat untuk melihat apa yang ada di depan. Dia berjalan dengan riang, menikmati angin segar. Dia berkeliaran di hutan tanpa rasa takut. Dia minum air dari sungai dan makan rumput di jalan. Segera, matahari mulai terbenam dan hari mulai gelap. Bounty mencari-cari tempat aman untuk beristirahat. Dan dia menemukannya. Gua itu tepat di dekat kolam. Mulala. Tempat ini sangat besar. Ini juga cukup hangat. Sempurna bagiku untuk tinggal. Ya ampun, aku lelah atau apa? Seluruh pengembaraan ini akan membuatku langsing seperti jerapah. Bounty mulai tinggal di gua. Dia minum air segar dari kolam, merumput di dekatnya, dan tidur dengan nyenyak di dalam gua. Hari berlalu dan Bounty mulai mencintai hidupnya di hutan. Tetapi sebagai kerbau peliharaan, Bounty adalah hewan yang sederhana dan lugu. Dia tidak sadar bahwa hutan itu adalah rumah bagi banyak hewan dan tidak semuanya lugu seperti dirinya. Sementara Bounty dengan gembira melanjutkan kehidupan barunya, ada hewan lain yang sedang mengawasi kerbau itu. Timmy si rubah. Setiap hari, ketika Bounty meninggalkan guanya untuk berkeliaran, Timmy akan berjinjit di belakangnya di mana-mana. Bounty selalu begitu asik dalam kegiatan sehari-harinya, sampai dia tidak merasakan kehadiran Timmy di sekitarnya. Kerbau ini cukup berani berkeliaran di sekitar hutan sendirian.
Ya, entah dia terlalu berani atau terlalu bodoh. Maksudku, apa dia tahu gua tempat tinggalnya? Mari bersenang-senang. Ya, halo. Apa kau baru di sini? Aku datang untuk merumput di sini setiap hari sekarang. Aku tidak akan menyebut diriku baru. Oh, kau adalah hewan kecil yang lucu. Seekor rubah yang memanggil kerbau kecil memang lucu. How beraninya kau mengejekku? Akulah raja hutan. Guamu itu adalah tempat tinggalku. Semua hewan di sini tunduk kepadaku. Jika kau ingin hidup, kau harus sujud kepadaku. Kau benar, aku baru di sini. Tetapi itu tidak berarti aku bodoh untuk mempercayai semua yang kau katakan. Dengar, rubah, aku tahu kau bukan raja hutan ini. Bahkan, aku yakin kau bahkan tidak tahu seberapa besar hutan ini. Aku sarankan kau berhenti membuang-buang waktuku. Timmy sedang merasa kesal di dalam. Dia menggigil karena marah. Dia bersumpah bahwa suatu hari dia akan membalas dendam atas penghinaannya. Bounty menyadari bahwa ia harus lebih berhati-hati lagi sekarang. Rubah licik itu tahu di mana aku tinggal, yang berarti dia mengawasiku. Dan juga aku tidak memikirkan ini sebelumnya, tapi gua itu pasti milik hewan lain. Apa yang akan kulakukan setelah pemilik dari gua itu kembali? Aku harus lebih berhati-hati di sini. Malam itu, bulan bersinar terang di langit. Ketika Bounty berbaring di dalam gua, dia mendengar sesuatu. Dia mengintip melalui lubang kecil dan melihat bayangan aneh di luar. Mula-mula, dia berpikir bahwa rubah itu kembali merepotkan dia. Tapi ketika sosok itu mendekat, Bounty menggigil ketakutan. Itu adalah suara dari sang harimau. Oh tidak, tentu saja gua ini milik harimau. Apa yang akan kulakukan sekarang? Dia akan memakanku. Saat harimau terus mendekat, Bounty tidak bisa berhenti menggigil. Tunggu, berpikir jernih, tenang. Aha, aku bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa melihatku. Ini keberuntungan untukku. Ini dia kau datang. Hah? Apa yang salah denganmu? Dia akan mendengarkan kita. Oh benar, maaf. Tapi lihat betapa lezatnya dia. Bukankah aku memberitahumu yang tinggal di sini cukup besar untuk kita berdua makan? Baiklah, kau benar. Malam makan kita sudah ada. Tentu saja. Dan sekarang berganti, harimau itu yang menggigil ketakutan. Siapa hewan ini? Kenapa dia berhenti? Ini terlalu lama dan aku terlalu lapar. Mengapa kita tidak pergi dan menyerangnya saja? Dia tidak bisa melawan kita berdua. Trik itu berhasil. Tanpa pemikiran lain, harimau melompat melintasi hutan. Bounty merasa lega. Dia sekarang tahu pentingnya tetap tenang dalam situasi tertentu. Keesokan harinya, ketika Timmy berkeliaran di hutan, dia menabrak harimau. Kau menakutiku. Takut? Tunggu. Aku menakutimu? Tapi kau adalah harimau. Ya, aku tahu. Aku kucing besar di hutan. Tapi kau bodoh jika kau berpikir tidak ada hewan yang lebih besar dan lebih menakutkan daripada aku di sini. Aku bertemu dua hewan tadi malam. Mereka tinggal di guaku. Aku harus mencari sarang baru sekarang. Tunggu, apa? Yang tinggal di gua lebih besar dan lebih menakutkan daripada kau? Apa kau bercanda? Dia itu kerbau. Dan apa maksudmu dua? Hanya ada satu kerbau yang tinggal di sana.
Kau pikir aku bodoh untuk kabur dari seekor kerbau? Ada 2 makhluk besar di sana. Makhluk besar? Ya, aku tidak benar-benar tahu siapa atau apa mereka. Aku tidak masuk ke gua. Aku hanya mendengar suara mereka. Mereka akan menyerangku. Aku lari sebelum mereka lakukan itu. Kau harimau yang malang. Dia mempermainkanmu. Tidak ada makhluk besar di sana. Itu kerbau. Aku mengawasinya sejak dia menginjakkan kakinya di hutan ini. Diam, Rubah. Beraninya kau menghina aku. Kau pikir aku bodoh untuk mengira seekor kerbau sebagai hewan yang menakutkan? Aku bisa membuktikannya padamu. Kau bukan mangsanya. Dia adalah mangsamu. Ayo lakukan sesuatu. Aku akan ikut denganmu. Kita akan memasuki gua itu dan aku akan membantumu menangkap siapapun di dalamnya. Aku ingin memberi pelajaran dengan kerbau arogan itu. Tapi, sebagai imbalannya untuk guamu, aku ingin kau berjanji bahwa kau tidak akan pernah menyerangku. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tapi tunggu, bagaimana jika kau lari, meninggalkanku di belakang? Aku tahu. Mari kita mengikat tali di sekitar diri kita. Satu ujung ke perutmu dan lainnya untukku. Dengan begitu, kau bisa menarikku kembali jika aku mencoba lari. Setuju? Harimau setuju. Mereka berdua mengikat tali di sekitar mereka dan mulai berjalan menuju gua. Rubah senang. Dia telah menemukan cara untuk melakukan keduanya. Mengajarkan Bounty pelajaran dan mendapatkan kepercayaan dari harimau. Ketika mereka mendekati gua, Bounty melihat mereka datang. Begitu dia melihat Rubah, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia pikir dia pintar. Sekarang, biarkan aku menangani ini, oke? Masuki gua hanya ketika aku memintamu. Kau Rubah bodoh. Aku memintamu untuk membawakanku 2 harimau dan kau hanya membawakan 1. Hah? Apa? Kami belum makan apapun sejak semalam dan sekarang kau ingin kami berdua berbagi 1 harimau di antara kami. Kau bekerja untuk mereka? Tidak, itu tidak benar. Kau tidak ada gunanya. Baiklah, bawa dia ke sini sekarang. Tidak. Harimau melompat untuk hidupnya. Dia sangat takut hingga dia tidak peduli pada Timmy yang terikat pada ujung tali yang lain. Au. Ini sakit. Ini akan mengajarkan Rubah itu. Aku telah belajar pelajaran yang sangat penting hari ini. Andai aku tidak bisa membuat diriku tenang, aku tidak bisa lari dari mereka berdua. Tidak peduli betapa sulitnya situasi, kita harus selalu tetap tenang. Bounty benar. Hanya karena dia tetap tenang dalam situasi yang sulit, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan untuk Rubah, tidak. dia pasti telah mendapat pelajaran juga. Bangau dan Kepiting. Pada suatu ketika, hiduplah seekor bangau di sebuah kolam. Dia terbiasa menangkap ikan di kolam yang sama. Semua ikan membencinya, tapi dia menyukai ikan karena Ikan itu sangat lezat. Yum! bangau itu selalu makan dan makan. Dia menikmati pencarian makanan. Apa yang terjadi padaku? Sang bangau tumbuh tua dan lemah. Dia tidak seperti sebelumnya. Dia terbang dengan lambat. Aku sudah lelah. Dan saat dia menyelam untuk menangkap ikan, seringkali ikan terlepas karena gerakannya yang lambat. Sendiku terasa begitu sakit.
Jangan ke sana, bangau akan memakanmu. Jangan khawatir. Dia tidak bisa memakanku dari 2 minggu yang lalu. Aku sedang mengerjainya. Dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Dan sebelum dia bisa menangkapku, aku sudah pergi menjauh. Biar kutunjukkan ya. Makanan. Kena kau. Tapi dia terjatuh di air saat ikan berenang menuju ke teman-temannya. Lihat itu. Sekarang kita tidak perlu takut lagi dengan bangau. Karena dia menjadi begitu lemah, dia tidak bisa mendapatkan makanan. Ikan-ikan itu berenang di sekitarnya, namun dia tidak bisa menangkapnya. Oh, sial dengan umur tua ini. Bagaimana aku bisa makan? Aku sudah merasa lapar selama 2 hari. Suatu hari, dia merasa sangat lapar. Dia tidak makan apapun selama beberapa hari. Untuk mengatasi laparnya, tanpa harus bekerja keras dan masalah, dia merencanakan sesuatu. Oh, aku tahu harus apa. Untuk memulai rencananya itu, dia pergi menuju sisi kolam dengan wajah sedih dan tidak tertarik untuk menangkap ikan. Ikan, katak, dan kepiting berpikir kenapa dia tidak berusaha menangkap makanan. Dia kelihatan sedih. Mungkin dia lapar. Apa dia akan mati? Satu kepiting besar melihat bangau sedih itu lalu mendekatinya. Halo, bangau tua. Apa yang terjadi? Kau terlihat sedih. Ya ampun, ada berita yang buruk tentang kolam ini. Berita buruk? Apa itu? Tidak, aku tidak berani mengatakannya padamu. Oh, ayolah. Jika ini tentang kolam, kami perlu tahu. Kami tinggal di sini juga. Oke, jika kau memaksa. Aku khawatir bahwa kolam ini akan segera kehabisan ikan. Yang dimana itu adalah makananku. Tidak ada ikan? Maksudmu kenapa? Aku mendengar orang-orang akan mengisi akuarium dengan lumpur dan menanam tanaman di situ. Oh ya ampun, itu sangat buruk sekali. Aku harus beritahu yang lain. Itu buruk sekali. Apa? Itu buruk sekali. Kita harus lakukan apa? Kita harus apa? Semua makhluk di kolam itu khawatir setelah mendengar berita itu. Ya ampun, kita harus apa sekarang? Kau bisa tetap hidup di daratan, tapi kami kan ikan, tidak akan bertahan. Kepanikan telah menyebar. Melihat situasi ini menguntungkan, bangau itu berkata, Jangan panik, ada jalan keluarnya. Benarkah? Iya, aku tahu kolam yang sedikit jauh, di mana semua makhluk aman di sana. Jika kalian tertarik, aku bisa membawa beberapa tiap hari ke kolam itu di mana kalian aman. Oh ya, mohon tolong kami. Tolong kami. Mohon tolong kami. Iya, tolong kami. Kami butuh bantuan. Semua yang di kolam bersemangat untuk ditolong oleh bangau. Tapi aku punya beberapa syarat. Apa? 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 Aku harus beristirahat di perjalanan karena umurku. Dan aku hanya bisa membawa beberapa ikan saja sekali jalan. Oh, kami setuju? Ya, tidak apa. Aku juga. Kami setuju. Semua makhluk bersedia untuk pergi bersama bangau dengan syaratnya. Di perjalanan pertama, sang bangau membawa beberapa ikan di paruhnya. Tapi bukannya membawa ke kolam lain itu, dia membawanya ke bukit terdekat dan memakannya. Akhirnya, laparku terpuaskan. Setelah istirahat sebentar, saat dia merasa lapar lagi, dia melakukan perjalanan kedua. Dengan cara ini, sang bangau mendapatkan makanan tanpa harus bekerja keras. Dalam beberapa hari, dia kembali sehat dan kembali gemuk. Sang kepiting besar juga ingin diselamatkan. Mohon, bawa aku juga ke kolam itu. Waktu yang tepat untuk coba makanan baru. Oke, aku akan bawa kau di perjalanan berikutnya.
Di perjalanan berikutnya, saat hari-hari telah berlalu, Berapa jauh lagi kolam itu sekarang? sang bangau melihat bahwa kepiting itu adalah makhluk yang polos dan tidak akan tahu tentang rencana jahatnya. Kau bodoh. Kau pikir aku ini pelayanmu? Tidak ada kolam lain di sekitar sini. Aku membuat rencana ini agar aku bisa memakan kalian semua. Sekarang kau bersiap untuk kehilangan nyawamu. Sang kepiting menyadari rencana busuk sang bangau. Aku tidak akan mati seperti ini, kau bangau egois. Dan tanpa ragu-ragu, dengan cepat dia mencekik leher bangau itu dengan capitnya yang tajam. Oh, ini sakit. Ini akan terasa lebih sakit lagi. Kepiting itu mematahkan leher sang bangau. Lalu, bangau itu kehilangan nyawanya. Lalu kemudian sang kepiting dapat kembali lagi ke kolam dan menceritakan seluruh kejadian itu kepada semua makhluk yang ada di kolam. Semuanya berterima kasih pada kepiting atas usahanya. Oh, kepiting, kau sangat cerdas. Tidak, sang bangau kehilangan nyawanya karena keserakahan dia. Itu bukan karena kecerdasanku. Pesan dari cerita ini, ingatlah selalu, keserakahan itu adalah hal yang berbahaya.